Itin, kembali lagi bersama saya di channel terkece terkeren tersupport. Hello guys, kembali lagi bersama saya Jess Unlimited dan saya akan mereview. Bacot! Ini tuh channel edukatif, bukan channel sampah. Iya nih, gue bener dah. Kenalin, nama gue Abdul. Gue dari jurusan Ekonomi Pembangunan 2017. Jadi di sini gue mau ngejelasin dikit aja tentang pengaruh pandemi corona atau pandemi COVID-19 ini terhadap ekonomi di Indonesia. Menurut gua, kalau ada yang setuju, coba di kolom komentar kita diskusi bareng lah. Terus sebenarnya ada beberapa faktor ya, ada banyak faktor, cuma yang menurut gua paling berpengaruh itu ada dua. Yang pertama, ada pemutusan karyawan-karyawan di berbagai perusahaan-perusahaan. Terus yang kedua, itu ada berhentinya kinerja ekspor impor yang ada di dunia. Nah, dari pemutusan karyawan-karyawan ini mempengaruhi banyak sekali faktor-faktor seperti menurunnya daya beli, terus juga tingkat produksinya perusahaan menurun, dan masih banyak yang lainnya. Nah, faktor kedua itu ada berhentinya aktivitas ekspor impor yang ada di dunia akibat adanya sistem lockdown yang diberlakukan oleh masing-masing negara. Banyak bahan-bahan ekspor di Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri dan itu terhenti akibat adanya corona ini. Terus juga banyak barang-barang impor yang memang di Indonesia ini kurang, makanya kita impor kan. Dan itu juga berhenti gara-gara corona ini. Jadi hal itu yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan negara, tidak adanya pendapatan yang masuk oleh kinerja ekspor impor tersebut. Nah, berikutnya dari dampak-dampak yang tadi gua kasih tahu tadi, ada satu dampak yang ramai dibicarakan oleh netizen-netizen dunia seperti yang baru-baru kemarin terjadi, resesi. Nah, sebenarnya kalian tahu gak sih apa itu resesi? Gue jelasin dikit tentang resesi ya. Jadi resesi ini adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi atau pendapatan domestik bruto yang mengalami penurunan secara 2 kuartal berturut-turut. Nah, seperti itu resesi. Nah, tadi kan gue singgung tentang pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi ini ada beberapa indikator yang mempengaruhi, yaitu ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Nah, dari beberapa indikator tersebut, jika satu saja yang mengalami penurunan, maka itu akan mempengaruhi efek-efek domino yang lainnya. Katakanlah investasi yang akan menurun. Dari investasi yang menurun tersebut, tingkat produksi atas barang dan jasa oleh suatu perusahaan akan berkurang. Mereka akan memberlakukan efisiensi kerja. Dari efisiensi kerja tersebut menimbulkan banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Dari banyaknya pengangguran tersebut mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Dari turunnya daya beli masyarakat tersebut, keuntungan perusahaan juga akan menurun. Ini sangat penting untuk kita waspadai, apalagi untuk pemerintah yang sebagai pengatur kebijakan. Maka apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita patut hargai. Lalu dari dampak resesi yang berkepanjangan itu apa sih? Dampak dari resesi yang berkepanjangan itu bisa mengakibatkan depresi ekonomi oleh suatu negara. Nah, kalian tahu nggak sih depresi ekonomi itu apa? Jadi depresi ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana negara tersebut mengalami penurunan ekonomi atau mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut atau lebih dari 10% resesi ekonominya. Nah, penting bagi kita masyarakat Indonesia, penting bagi masyarakat lokal-lokal seperti kita untuk menghargai produk-produk lokal atau produk-produk UMKM yang ada di tetangga kita atau yang ada di
teman-teman kita, untuk kita bantu, untuk kita beli, sehingga daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga dan ekonomi kita tidak lesu. Balik lagi nih, seluruh opini yang tadi saya sebutkan itu adalah murni karena opini saya. Jika Anda tidak menerima opini saya tersebut, boleh kita berbalas komentar di kolom komentar. Kita berdiskusi bareng. Ya. Yo etim, kok etim sih? Jangan etim. Iya. Nanti sensitif. Itim aja itim.